Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Oke, hari ini kita akan kembali belajar tematik pada buku tematik 4C, yaitu pada subtema 3, ya, terutama pada fokus pembelajaran IPS, yaitu tentang pemanfaatan lahan kosong untuk penghijauan, dimulai dari halaman 125. Baik, sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Qabla ta'lim, hayya naqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku yang solih dan solihah kelas 4, kita sudah membuka buku 4C halaman 125. Di sana kita akan melihat dua gambar yang harus kita bandingkan. Kita lihat ada gambar A dan tentunya yang kedua adalah gambar B. Gambar A kita lihat, coba diperhatikan apakah itu? Nah, itu merupakan tanah yang diisi dengan ilalang ataupun rumput liar dan tumbuhan-tumbuhan liar lainnya. Tentu ini adalah bisa dikatakan dengan lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Kemudian gambar B kita akan perhatikan, tentu ini adalah lahan yang sudah berisi dengan tumbuhan yang sangat bermanfaat. Ya, kita sebut dengan tumbuhan sayur mayur ya di sana. Berarti ini adalah lahan yang sudah dimanfaatkan untuk kebun pertanian ataupun perkebunan sayur. Kemudian di bawahnya kita akan melihat 4 buah pertanyaan. Yang pertama, gambar manakah yang menunjukkan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam? Baik, tentunya adalah gambar B ya. Karena di sana di buku tersebut ada seorang yang sedang mencangkul tanah dan akan dimanfaatkan sebagai tanah yang produktif ya, baik itu pertanian, perkebunan ya. Kemudian di pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan lahan kosong? Tentunya lahan kosong bisa kita manfaatkan dengan cara meratakan dulu, menghilangkan tumbuhan liar. Kemudian kita akan lahan kosong tersebut, tanahnya kita gemburkan terlebih dahulu. Kita cangkul seluruhnya, kemudian setelah itu ditanami dengan tanaman yang cocok dengan jenis tanah yang ada di sana. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika menemukan lahan seperti gambar A? Tentunya hampir sama dengan pertanyaan kedua tadi, bahwa kita bisa memanfaatkan lahan kosong tersebut dengan cara ya membuang terlebih dahulu tumbuhan ataupun tanaman yang liar dan mengganggu, kemudian tanahnya kita gemburkan dan kita tanam dengan tanaman yang cocok dengan tanah yang ada. Kemudian yang keempat, apa akibat yang kita rasakan jika memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana? Tentunya jika kita gunakan dengan bijaksana akan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Ketika lahan kosong tersebut kita gunakan untuk menanam sayur-sayuran, obat-obatan, ataupun kita buat sebuah taman yang indah, itu akan sangat bermanfaat ya, terutama untuk menghijaukan bumi dan akan menghasilkan oksigen. Juga hasilnya ketika ada sayuran, buah-buahan ataupun obat-obatan itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua untuk memenuhi tentunya kebutuhan hidup manusia.
Dan itu semua bisa juga meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan ya masyarakat. Baik, di halaman selanjutnya, di halaman 126, kalian akan menemukan tabel. Di sana ada nama tanaman ya, lalu alasan tanaman yang ingin ditanam itu, kenapa harus kalian tanam tanaman tersebut. Jadi jenis-jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan di lahan kosong bisa kalian sebutkan ya. Tanam-tanaman yang mudah ya ditanam tapi bermanfaat bagi kita. Kemudian di halaman 127 kita akan menemukan berbagai jenis tumbuhan obat keluarga ya. Tentunya kalian akan bisa memilih ya mana yang termasuk jenis obat keluarga ya. Tentunya dari sekian tumbuhan tersebut banyak sekali manfaatnya yang bisa digunakan untuk pengobatan sebagai obat herbal ataupun obat yang alami. Tentunya tidak ada efek sampingnya jika kita gunakan sesuai yang kita butuhkan, tentunya ya, tidak berlebihan. Selanjutnya kita akan menuju ke sebuah percontohan kebun ya. Kita akan lihat kebun, yaitu hasil dari pengolahan tanah kosong ya. Yuk kita lihat. Berada di sebuah kebun ya, yaitu kebun dari KWT. Mungkin kalian masih ingat ya, di video sebelumnya kita sudah menyaksikan wawancara bersama Ketua KWT Ibu Ainur. Nah, sekarang kita berada di lokasi di mana Bu Ainur dan kawan-kawan melakukan penanaman ya, menggunakan lahan kosong dan menjadikannya sebagai kebun pertanian. Nah, di sini kita lihat ada kebun ubi ya, ubi jalar, dan kemudian di sini ada ubi kayu. Ya. Nah, ubi kayu ini atau ubi singkong ini daunnya akan Ibu ambil ya. Nanti kita akan buat kolase untuk kegiatan SPDP. Ya. Nah, dari kebun ini nanti masyarakat akan menghasilkan ubi yang bisa dijual serta bisa dikonsumsi. Dan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai anggota KWT dan juga masyarakat sekitar. Ya, kalian sudah melihat bagaimana tadi kebun yang digunakan, yang ditanami dengan tanaman ubi kayu ataupun singkong ya. Nah, tadi juga kita bisa memanfaatkan daun singkongnya untuk digunakan selain untuk sayur ya, juga bisa digunakan untuk prakarya ataupun membuat sebuah keterampilan ya, SPDP, yaitu membuat kolase dari daun singkong. Baik, bagaimana caranya membuat kolase dari daun singkong? Yuk kita saksikan. Oke, kita akan mulai SPDP-nya. Hari ini kita akan membuat kolase dari daun apa ini? Daun singkong ya. Kita ambil daun singkong ini kemarin dari kebun ya. Nah, ada layu ya. Dan ada beberapa tanaman liar ya. Oke. Kemudian kertas juga sudah kita siapkan. Juga gunting serta lem.
membuat kolase dari daun singkong tadi, tentu kalian bisa membuatnya yang lebih bagus dari yang Ibu contohkan. Ya, kalian bisa membuat kolase tersebut dan bisa menyerahkannya kepada guru kelas untuk sementara bisa berupa dokumentasi foto ya, hasil dari pembuatan kolase dari daun-daunan yang ada. Tidak hanya harus dari daun singkong, bisa juga dari daun lain yang tentu kreasi kalian dimunculkan. Baik, tugas kita hari ini adalah membuat sebuah kolase dari daun-daunan yang bisa kita ambil dari kebun sebagai pemanfaatan lahan kosong. Ya, kita akhiri pembelajaran kita untuk hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.